Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid Al-Azhar, Pondok Pesantren Profesor Dr. Haji Agustitin Stobudi MM yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bersilaturahmi sekaligus melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan fardhu ain bagi kita. Moga-moga semua ibadah yang telah kita laksanakan hari ini mendapatkan tempat yang terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari jalan kebodohan menuju jalan iman dan Islam. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Azhar, Profesor Dr. Haji Agustitin Stobudi MM yang kami hormati dan kami banggakan. Menjadi salah satu rukun khutbah pada kesempatan ini, khatib menyampaikan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Al-Azhar, Pondok Pesantren Profesor Dr. Haji Agustitin Stobudi MM yang kami banggakan. Pada akhirnya kita semua setelah hidup di alam dunia akan menghadap pada Yang Maha Kuasa melalui ajal datang tiba-tiba. Ketika ajal manusia tiba, keadaannya ada dua. Husnul khatimah keadaan pertama, su'ul khatimah keadaan kedua. Husnul khatimah bagi mereka senantiasa dalam hidupnya menghiasi diri dengan nilai takwa, beribadah dan berakhlak mulia. Jangan sampai meninggal dunia su'ul khatimah pada akhirnya. Sungguh pasti keadaan celaka, di alam kubur mendapat siksa. Sungguh pasti akan celaka, di alam kubur mendapat siksa. Di antara penyebab utama tidak menjalankan perintah agama, senang dan bangga berbuat dosa, zalim kepada umat manusia. Dengan kita mendengar untan syair-syair indah yang khatib sampaikan ini, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita, bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, dengan adanya perputaran waktu yang dimulai dari siang hari sampai malam hari, dari satu hari berganti menjadi satu minggu berganti menjadi satu bulan berganti menjadi tahun. Demikian terus berputar, tidak akan pernah berhenti hingga akhir kemudian nanti. Kita yang menjalani hidup ini pasti ada akhirnya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang akan kekal abadi. Karena dunia ini bukanlah tempat kita tinggal untuk selama-lamanya. Di dunia ini adalah tempat kita menunggu sesaat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita yang panjang menuju alam-alam selanjutnya. Walaupun hidup kita di dunia ini teramat singkat,
tetapi amat sangat menentukan untuk mendapatkan hidup yang penuh bahagia pada alam-alam berikutnya. Kenyataan yang kita lihat dalam fenomena kehidupan kita bahwa ternyata manusia dalam mengakhiri perjalanan hidupnya mengalami dua keadaan. Ada yang dinamakan su'ul khatimah dan juga ada yang dinamakan husnul khatimah. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat, terpaksa atau rela. Allah menyatakan dengan sangat tegas dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maka kematian itu akan mendatangimu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Di ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, walikulli ummatin ajal, bahwa setiap umat manusia itu pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, tidak akan bisa dimundurkan dan tidak akan bisa dimajukan walau sesaat. Ini adalah kenyataan yang akan dialami oleh manusia. Tentu kita ingin sebagai orang yang beriman, keadaan yang kita inginkan adalah kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian husnul khatimah. Tentu ini tidak mudah. Tidak semua umat manusia, umat Islam terutama, akan mendapatkan kematian husnul khatimah, kecuali melalui upaya demi upaya yang mesti dan wajib kita lakukan. Di antara upaya yang mesti kita lakukan untuk menyongsong husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita nanti, yang pertama, hendaknya dalam hidup kita menghiasi diri dengan nilai-nilai takwa. Nilai at-taqwa adalah nilai untuk senantiasa taat dan patuh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga nilai takwa adalah nilai untuk senantiasa berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengundang turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingin merawat nilai takwa yang sudah ada itu adalah dengan beribadah, baik sifatnya wajib maupun yang sunnah. Nilai takwa ini tidak akan mungkin akan terpatri dan akan menjadi karakter dalam kehidupan kita kalau kita tidak beribadah. Adanya salat 5 waktu, adanya puasa, adanya zikir, adanya membaca Quran, ini adalah bentuk ibadah untuk menjaga nilai takwa yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika ajal itu tiba nanti, Allah menganugerahkan kepada kita apresiasi yang sangat indah, yaitu kematian husnul khatimah. Ini dari sisi hablum minallah. Ternyata tidak cukup untuk menjaga nilai takwa itu dengan beribadah. Kita juga mesti memperkuatnya dengan hablum minannas, yaitu menunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita berpuas diri dengan ibadah hablum minallah kita. Walaupun kita rajin salat berjamaah, ditambah salat sunnah, bisa salat malam, bisa salat duha dan lain sebagainya, tidaklah cukup untuk mendapatkan kematian husnul khatimah. Kita harus menyempurnakannya dengan hablum minannas, yaitu dengan menunjukkan akhlak yang mulia kepada sesama. Jadi jangan bermimpi kita mendapatkan husnul khatimah kalau di antara kita dalam perjalanan hubungan hablum minannas kita mengalami korsleting. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita kepada sesama manusia, dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan dalam kita bekerja atau kita belajar di sekolah atau di kampus, mari kita menjaga komunikasi, hubungan-hubungan yang baik
dalam akhlak yang mulia. Betapa berharga dan bernilainya serta mulianya seorang hamba ketika dapat menunjukkan akhlak yang mulia. Walaupun secara ekonomi dia adalah orang miskin, walaupun dia secara pendidikannya sangat rendah, bahkan tidak pernah sekolah sama sekali, tetapi karena menunjukkan akhlak yang mulia, maka orang-orang akan menghormati, mencintai, dan menyayanginya. Sebaliknya, walaupun dia kaya raya, punya posisi jabatan yang tinggi, gelar yang panjang, kalau orang tersebut tidak berakhlak, tidak akan dipandang oleh masyarakat. Jadi nilai diri kita ada pada akhlak kita. Makanya Nabi diutus oleh Allah. Paling pokok dan paling prinsip adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena para jamaah sekalian, mari kita bersiap-siap dalam menghadapi kematian ini. Bisa saja kita meninggal dunia selepas dari kita sholat Jumat. Atau bisa saja besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan meningkatkan nilai ketakwaan kita, istiqamah dalam beribadah, dan menjaga akhlak yang mulia, maka secara otomatis Allah menyambut kita dalam keadaan diridai. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh mesra, penuh cinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan diridai. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita tidak menginginkan dalam akhir kehidupan kita nanti berakhir dengan su'ul khatimah. Ini terjadi karena kita terlalu banyak bergelut dengan dunia yang fana. Sampai-sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri menyongsong kematian yang terindah nanti. Bagi siapapun yang tidak peduli terhadap nilai takwa, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menjaga akhlak yang mulia, maka dapat dipastikan orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian su'ul khatimah adalah kematian yang sangat buruk. Pasti akan celaka di alam kubur dan mendapatkan siksa di alam akhirat nanti. Di antara penyebab orang mati dalam su'ul khatimah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, secara umum karena mereka tidak mau menjalankan perintah agama, senang dan bangga terhadap dosa-dosa yang dilakukan, dan gemar berbuat zalim kepada sesama. Oleh karena para jamaah sekalian, hidup kita hanya sekali. Sebelum kita berbuat dosa, sebelum kita menipu dan atau membuli, pikirkanlah baik-baik. Karena semua itu akan menjadi tabungan dosa yang akan mengundang turunnya murka Allah. Sehingga di akhir kehidupan nanti, naudzubillah, kematian kita bukan kematian yang terindah, tetapi kematian yang dilaknat oleh Allah karena mendapatkan kematian su'ul khatimah. Moga-moga sedikit khutbah singkat ini menjadi suatu tambahan ilmu sebagai bekal kita menyongsong kematian husnul khatimah pada suatu saat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك الاستقامة الإخلاص وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وسلامة الدارين واحفظنا من الآفات الدنيا والآخرة ربنا إن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة